91 Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 91 FM Tangerang Radio, satu suara untuk kearifan lokal. Berganti peran Handetolan tadi bersama Oki Nuryanti di Suara Bupati dan Parlementaria. Dan kali ini di jam 9 pagi sampai selesai nanti insya Allah bersama Andri kita akan berbincang-bincang bersama dengan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Insinyur Haji Ilham Khoir MM. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Andri agak malu loh sebenarnya Handetolan. Duluan beliau yang datang. Punten Bapak, macet Pak. Abis hujan tuh Andri kan ke arah Cisoka ya, ke Tiga Raksa itu nggak tahu kenapa kalau abis hujan selalu macet. Jauh saya dari Tangerang. Ya. Jadi nggak ada alasan ya Pak ya? Nggak ada alasan macet. Aduh, punten Bapak, mic-nya agak dinaikin. Baik, Pak Ilham sehat ya? Alhamdulillah. Andri manggilnya Pak Ilham boleh? Boleh. Oke, sehat alhamdulillah walafiat. Dan tentu di pagi hari ini kita akan ngobrol santai aja. Siap. Bareng Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang. Tapi sebelum itu Andri mau nanya Pak, kesibukannya belakangan ini apa aja Pak? Ya pastinya sesuai dengan hasil Banmus yang ada tuh kan kita melakukan kunjungan kerja. Sesuai dengan tema-tema yang telah kita buat, ya baik apa aja itu tentang hukum, tentang pembangunan ataupun tentang kepegawaian kepada OPD yang terkait dengan itu. Oke. Kalau sebagai pimpinan DPRD tentunya bisa kemana saja. Kalau yang lain sesuai dengan komisinya masing-masing. Jadi mitra kerja mereka yang mereka itu. Baik. Tapi kalau keseharian sebagai Wakil Ketua DPRD, apa saja yang Bapak lakukan gitu? Ya keseharian saya kalau tidak ada kunjungan ya di kantor menunggu perintah tentunya. Okay. Sebagai wakil pimpinan atau wakil ketua ini kan mewakili ketua apabila ketua berhalangan. Sesuai dengan disposisinya, saya mewakili beliau kemanapun, ke acara apapun. Siap tidak siap, harus siap. Harus siap, harus siap. Yang penting tadi Pak ya, ada secangkir kopi. Kayak gitu ya. Bapak benar suka kopi Pak? Suka sekali. Iya. Suka sekali, dan saya kalau ditawarin kopi tapi nggak ada rokoknya biasanya agak buntu gitu. Oh iya benar, karena kan memang pasangannya itu ya. Ya, pasangannya seperti itu. Karena kopi memberikan inspirasi luar biasa. Dan tentunya di DPRD Kabupaten Tangerang juga ada beberapa komisi ya Pak. Ada apa saja sih komisi yang ada di DPRD Kabupaten Tangerang? Di DPRD Komisi 1, 2, 3, dan 4, dan masing-masing komisi ini punya mitra kerja. Bersama OPD yang ada di sini ya? Ada mitra kerja OPD yang ada. Ya, terus terang saya nggak hafal semua itu. Iya. Namun apabila ada hal-hal aduan masyarakat misalnya, ya tentunya disposisinya kepada komisi yang bersangkutan. Nah, mengenai pengaduan masyarakat nih Pak. Ya. Kan memang anggota DPRD seperti Bapak ini yang lebih banyak terjun ke lapangan ya. Betul. Bertemu dengan masyarakat. Nah, berbicara mengenai aduan, mekanismenya seperti apa sih bila misalnya ada masyarakat yang ingin mengadukan sesuatu kepada anggota dewan yang ada di Kabupaten Tangerang ini? Baik, biasanya masyarakat misalnya banjir. Ya, kayak Andri tadi tuh. Banjir. Kemudian tentunya ada perwakilan masyarakat yang menyurat. Oke. Menyurat kepada ketua DPRD tentunya. Kemudian ketua DPRD mendisposisi kepada komisi yang bersangkutan terkait dan meminta kepada wakil ketuanya untuk coba mendampingi, mendengarkan keluhannya, apa aja keluhannya tentang banjir itu, apa dia salurannya mampet atau banyak sungainya yang meluap dan sebagainya banyak. Kira-kira solusinya seperti apa? Dalam hal ini pun misalnya banjir ya Dinas Bina Marga atau Bina Marga Sumber Daya Air panggil. Iya. Mereka juga harus mendengar langsung keluhannya. Apa kesulitannya kok bisa seperti ini begitu ya? Kemudian apa solusinya yang nanti akan dilakukan. Baik. Sehingga ya aduan itu ada ininya lah. Ada
penyelesaian. Ada penyelesaian. Harus ada Pak ya? Harus ada. Harus ada. Karena masyarakat yang kena dampaknya. Masyarakat yang harus itu. Tapi sejauh ini komunikasi antara anggota dewan dengan kepala dan juga orang-orang di OPD Kabupaten Tangerang ini seperti apa Pak? Alhamdulillah baik-baik saja. Baik Pak ya? Baik-baik saja. Karena kami juga akan melakukan evaluasi triwulanan. Oh ya? Ya, di situ kan ada komunikasi mereka menyampaikan tupoksinya apa, masing-masing. Kemudian kegiatannya apa, kesulitan apa yang mereka hadapi. Nah, ya kita tanggapi. Betul. Itu. Karena kita memang bekerja sama dan komunikasi yang baik itu adalah penting Pak ya. Betul. Ya disitulah fungsi pengawasan kita. Kita kepada pengawasan program ya, tidak kepada pengawasan pelaksanaan. Ya, ada pengawas betul. Lapangan itu. Ada lagi Pak ya. Kita ke bawah-bawakan gitu. Tapi selain pengawasan program ada juga pengawasan atau perumusan anggaran nih Pak. Proses di DPRD Kabupaten Tangerang seperti apa ini? Ya proses di DPRD tentunya Pak Bupati menyurat kepada Ketua DPRD untuk meminta APBD dibahas misalnya. Iya. Nah, kemudian kita rumuskan di dalam Banmus waktunya, waktunya kapan bersama BPKAD biasanya. BPKAD, Bapeda atau TAPD, waktunya kapan. Pak Bupati memaparkan, ditanggapi di dalam sidang paripurna. Iya. Setelah itu baru dilakukan pembahasan. Nah, disitulah fungsi budgeting kita. Betul. Ya, mereka memaparkan lagi OPD. Ya kita tanggapi. Betul. Karena kan memang era sekarang itu membutuhkan hal-hal yang sifatnya transparansi Pak ya. Pastinya. Masyarakat tuh sekarang kan sudah mulai melek akan informasi dari manapun. Nah, salah satunya ya seperti ini Handetolan pada pagi hari ini bersama Pak Ilham ya. Dan berbicara mengenai anggaran tadi Pak, untuk realisasi Kabupaten Tangerang sendiri untuk tahun ini seperti apa menurut Bapak? Ini sudah masuk triwulan 2 ya, bulan Juni, akhir triwulan Juli ya. Artinya UPD sendiri sedang melaksanakan kegiatan-kegiatannya setelah dilakukan pelelangan tentunya. Karena itu mekanisme, tidak mungkin dikerjain aja tanpa lelang. Nah, itu cari penyakit namanya. Betul. Jadi memang dalam waktu dekat kita akan lakukan evaluasi, tapi baru triwulan pertama, triwulan kedua kita belum evaluasi. TW2 belum Pak ya? TW2 belum. Kita kalau evaluasi ya di TW2, tapi TW1 yang kita evaluasi. Baik. Di situ akan dibahas penyerapannya seperti apa, dan dinas juga akan menyampaikan Pak kendalanya ini loh, ini loh gitu. Dan teman-teman di DPRD juga welcome Pak ya, kalau misalnya memang ingin ada konsultasi lah begitu. Oh iyalah, hal-hal anggaran. Iyalah pastinya. Karena fungsi kita itu kan BPRD dengan pemerintah daerah ini kan sama-sama mengawal itu supaya bisa terlaksana mulai dari perencanaannya sampai dengan pelaksanaannya, penyerapannya termasuk. Dan lebih banyak itu kan kepada program-program yang sudah dicanangkan dalam RPJMD-nya Pak Bupati. Betul. Tidak akan keluar dari situ kan gitu. Baik, harus sesuai dengan tracknya Pak ya. Betul, harus on the track. On the track. Pak, ngomong-ngomong tentang pembangunan, Bapak ini kan memang insinyur ya. Dan dulu juga pernah menjadi ASN di Kabupaten Tangerang Pak ya? Iya betul. Dan menduduki di posisi-posisi yang memang sifatnya pembangunan. Berbicara pembangunan, menurut Bapak nih, Kabupaten Tangerang saat ini masif atau tidak pembangunannya Pak? Sangat berkembang. Setuju Pak ya? Setuju sekali. Saya 2018 pensiun, kemudian saya ikut bertanding. Alhamdulillah menang. Saya melihat program-program Pak Bupati itu sangat-sangat luar biasa. Luar biasa. Dan tingkat keberhasilan sesuai dengan RPJMD-nya itu hampir 100%, malah ada yang lebih dari 100%. Wow. Oleh karena itu ya diharapkan nanti penggantinya itu akan membuat lagi program lebih baik lagi, lebih bisa menyerap aspirasi masyarakat lagi dan kebutuhan, bukan keinginan kan gitu. Kebutuhan masyarakat tentunya. Salah satunya seperti Ketapang Urban Aquaculture Pak ya. Iya. Itu luar biasa Pak. Yang tadinya ya mohon maaf
kurang tertata rapi pada saat memang sudah ada proses pembangunan dan selesai. Sekarang bisa selfie Pak di sana. Betul. Cuma satu masih panas ya. Iya, kalau itu kan memang pesisir ya Pak ya. Karena pesisir dan memang belum banyak yang bisa tumbuh baik di sananya. Iya. Baik sekali. Dan yang namanya pembangunan mungkin ada proses panjang Pak. Mulai dari persiapan, penganggaran, dan juga mungkin eksekusinya, realisasinya. Nah, banyak juga masyarakat yang memang masih berkeluh kesah tentang lambatnya proses perbaikan maupun pembangunan. Memangnya selama itu Pak untuk merencanakan misalnya ada perbaikan ini nih, perbaikan itu gitu. Apa jalan? Ya misalnya jalan. Contoh jalan. Oke. Jadi jalan ini kan juga memang ada tanggung jawab masing-masing. Iya. Ada jalan negara, nasional, provinsi, kota. Kemudian jalan kecamatan, jalan desa, jalan betul. Lingkungan. Iya. Ya memang kalau bicara secara keseluruhan pasti ada aja yang rusak. Pasti. Ya. Tidak 100% Pak ya. Tidak akan 100%. Sulit kayaknya. Dan itu pun butuh pemeliharaan agar dia selalu baik kan gitu. Oleh karena itu apabila masyarakat, wah ini jalan nih rusak nih. Nah, tugas dari Bina Marga Sumber Daya Air untuk melakukan pemeliharaan. Karena di Bina Marga Sumber Daya Air itu ada UPT namanya. Ya, Unit UPT. Pelaksana Teknis yang tugasnya memelihara jalan tapi dalam kondisi kerusakan ringan sampai sedang kan gitu. Kalau yang rusaknya berat ya mau tidak mau dianggarkan tersendiri. Betul. Nah, prosesnya yang panjang butuh proses. Itu butuh proses perencanaan, kemudian penganggaran, pelelangan ya. Baru pelaksanaan kan gitu. Baik. Berarti masyarakat juga harus perlu nih ya, harus perlu tahu gitu ada beberapa ruas jalan yang memang menjadi tanggung jawab Kabupaten Tangerang atau nasional dan juga provinsi begitu ya Pak. Betul. Tapi sejauh ini sih kalau Andri lihat cukup cepat Pak. Misalnya memang ada jalan yang berlubang ini daripada nanti melebar langsung ditutup. Betul. Kemarin aja perasaan masih bolong sekarang udah ditambal. Ya itulah fungsinya dari UPT. Iya. UPT jalan. Iya. Ada lagi UPT SDA. Misalnya Pak banjir ini gorong-gorongnya nih Pak. Ya tugas mereka untuk segera melakukan aksi di situ. Dari banyak pengaduan dari masyarakat dan juga pengawasan. Capek nggak sih Pak? Banyak kan masyarakat yang harus Bapak tampung aspirasinya dan Bapak sampaikan ke pihak-pihak terkait gitu. Itu tipsnya apa sih Pak biar bisa menampung semua aspirasi dengan kondisi yang tetap prima kayak sekarang ini nih? Jangan dipikirin, kerjain aja gitu. Oh iya gitu ya? Ya artinya. Oh iya sih bener. Ya. Iya bener-bener kerjain aja. Eksekusi lah langsung. Eksekusi. Iya. Mereka ada aduan kita datangi apa itunya ya sudah. Benar. Cari solusi. Jangan waduh ini mesti gimana. A, B, C, D. Pasti banyak. Pasti. Iya. Ya itu kan pada saat kita berkeinginan menjadi anggota DPRD harus siap dengan hal-hal yang seperti itu. Betul. Karena memang harus balance Pak ya. Betul. Antara masyarakat dan pemerintahan terkait dan dengan diri sendiri. Artinya kan kita tinggal menyambungkan, menyampaikan kepada OPD terkait dan berharap segera dilakukan action sehingga keinginan masyarakat ini walaupun belum bisa sempurna tapi sudah ada yang dilakukan lebih baik mengurangi betul. Baru nanti tahapan berikutnya mereka membuat perencanaan yang lebih bagus lagi untuk melakukan perbaikan secara total misalnya gitu. Betul. Jadi kebanyakan aduan itu kan jalan, banjir, itu sekolah. Problem pinggiran ibu kota emang seperti itu Pak ya. Karena memang masyarakat yang tinggal di Kabupaten Tangerang yang bekerja di ibu kota juga kan banyak begitu. Ya problem-problemnya ya seperti itu. Tadi belum dijawab Pak. Tipsnya biar tetap oke gitu nih. Selain nggak usah dipikirin tapi langsung kerjain. Tapi itu keren sih. Nggak usah pikirin, kerjain aja. Selain itu apa Pak? Hobi atau apa gitu? Hobi. Oh hobi apa Pak? Ya,
memang hobi saya cuma 2. Satu mancing, keduanya megangin mic gitu. Oh iya nih, Karena seminggu sekali ya saya upayakan apa yang menjadi hobi saya bisa saya lakukan. Betul. Itu juga. Jadi setelah berlelah-lelah, berpikir-pikir banyak, ya kita coba salurkan. Iya. Tapi juga jangan memaksakan kalau memang waktunya nggak ada, nggak usah. Karena kan kita sendiri yang tahu Pak ya, Betul. kondisi tubuh kita. Kapan harus kita istirahat atau berolahraga dan sebagainya, kita sendiri yang tahu, bukan orang lain. Ya, betul. Sangat betul. Apa yang ada di kita ini kita sendiri yang tahu. Orang cuma ngelihat aja. Kok lu seger amat sih? Boro-boro. Kayaknya puyeng amat. Kan mereka yang orang lain yang melihat kan. Iya. Kita lakukan saja. Kita lakukan saja, betul. Dan nyanyi tadi ya Pak ya. Ini kayaknya vokalis rock ini Pak. Enggak. Biasa nyanyinya. Saya suka lagu apa aja asal enak didengar. Oh, tapi favoritnya siapa penyanyinya Pak? Bruri. Wow. Bruri, Iya. Tommy J Pisa, Pance. Ya yang kira-kira saya bisa nyanyikan. Iya, nggak heran sih Mau Pak. Rollis juga atau Wow. mau ini juga bisa kalau memang sampai suara saya aja ya. Tapi kayaknya nyampe sih. Oke. Jadi kita punya pertanyaan nih Pak dari pendengar kita pagi hari ini. Mau tanya dong, katanya di era pandemi sekarang, apakah DPRD dapat mengeluarkan kebijakan dalam hal penstabilan ekonomi di Kabupaten Tangerang? Jika bisa, bagaimana prosesnya? Ini yang nanya, yang tadi Bapak tanyain waktu pagi-pagi baru datang. Yang bisa nyanyi juga. Oke, terima kasih nih yang nanya. Jadi adalah pasca pandemi ini tentunya pemerintah BDPRD bekerja sama dengan pemerintah menstabilkan ekonomi tentunya di daerah sendiri. Karena kebijakan-kebijakan yang berupa undang-undang itu adanya di DPR RI, di kabupaten atau provinsi ya perda yang ada. Nah inilah yang kemudian berdasarkan apa yang hasil kajian dari pemerintah daerah melalui OPD-nya, langkah-langkah apa yang harus diajukan atau diambil, ini yang kita bahas. Karena ya tidak akan terlepas dari anggaran. Kan? Betul. Jadi di samping kita juga fungsi anggarannya berjalan dan fungsi pengawasannya dalam hal ini pengawasan program ya. Ini programnya ini loh. Betul. Nah ini butuh anggaran ini loh. Oke, nah, ya disitulah kita diskusi sehingga keluar kegiatan-kegiatan yang pada akhirnya memunculkan anggaran yang kita sepakati dalam rangka pandemi tadi, menangani krisis ekonominya atau krisis ekonominya. Contohnya ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah, memang secara keseluruhan mungkin belum terasa, tapi sudah ada langkah-langkah yang bisa dilakukan, misalnya bantuan tunai untuk sekian puluh ribu penduduk dengan kategori yang sudah tentunya kategorinya dari dinas kesehatan atau sosial, kategori mereka yang mendapat bantuan. Di samping itu juga kan tentunya CSR ini dimanfaatkan sekali untuk membantu itu pemulihan ekonomi. Jadi kelihatannya kan sekarang nih udah mulai sedikit bergerak lagi, mudah-mudahan 2024 lebih stabil lagi atau bahkan bisa meningkat terus-terusan Pak ya. Meningkat terus karena trennya APBD kita sudah mulai naik lagi tren. Betul. Karena memang di Kabupaten Tangerang sendiri kemarin ada penyaluran bantuan dan lain sebagainya, itu tujuannya kan memang untuk agar meningkatkan daya beli antar masyarakat Pak ya. Betul. Itu yang bisa bikin kuat ekonomi kita Pak. Diharapkan dengan bantuan itu mereka bisa sedikit melakukan usahanya kembali. Di samping ya kalau cukup sekali ya nggak mungkin cukup sekali, karena cukup itu kan ukurannya relatif ya. Betul, berbeda masing-masing orang. Untuk masing-masing orang cukup dan tidak cukup itu relatif. Jadi ya diharapkan itu menjadi stimulan saja, sehingga mereka merasa bergairah lagi untuk usaha, misalnya kan seperti itu. Dan terbukti Pak,
UMKM kita naik, Pak. Ya. Dan menjadi salah satu roda ekonomi di Kabupaten Tangerang. Bahkan nasional pun UMKM signifikan naiknya. Dan itu artinya kan memang masyarakat benar-benar memanfaatkan betul bantuan, dan juga memang mungkin ada pelatihan dan lain sebagainya dari pemerintah daerah maupun pusat, Pak ya. Ya, itu pastinya Pak, pastinya dia. Karena di samping bantuan yang berupa tunai tadi, ada juga program-program pelatihan di dinas tenaga kerja misalnya, kemudian untuk UMKM-nya di dinas koperasi dan UMKM. Ya mereka membuat program-program pelatihan dan juga membuat gerai-gerai. Betul. Gerai bisa UMKM, didisplay di situ produk-produknya, kemudian juga dipromosikan di Tangerang Radio. Di kecamatan biasanya suka. Iya. Di kecamatan juga. Betul. Sehingga setiap kecamatan ya produknya UMKM ini apa sih unggulannya? Nah, ini akan bisa naik. Dan bahkan hebatnya mempromosikannya itu out of the box buat Andri, Pak. Jadi misalnya seperti ini, produk UMKM itu kan biasanya targetnya hanya untuk masyarakat sekitar, Pak ya, atau mungkin nasional lah. Tapi banyak juga produk-produk UMKM di Kabupaten Tangerang ini yang didisplay di hotel-hotel. Yang notabene-nya memang mungkin ada tamu asing yang datang untuk menginap gitu kan, bisa tahu dibawa ke negaranya, oh nih enak nih, kita ekspornya banyak kan, bisa begitu. Itu kan salah satu upaya, Pak ya. Ya, itu salah satu upaya. Artinya tentunya juga sebagai salah satu membuat para UMKM ini bersaing sehat ya tentunya. Iya, betul. Bersaing sehat dalam membuat produk-produk yang bisa dipasarkan ya ke pasar, bukan cuma di Indonesia saja. Iya. Di luar juga orang akan tertarik. Oleh karena itu UMKM juga diberi pelatihan, misalnya kemasannya harus seperti apa. Menarik, harus menarik gitu. Itu sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi. Pelatihan pembuatan kemasan. Packaging gitu ya, Pak. Packagingnya, kemudian juga tentunya persyaratan kesehatan seperti apa. Standarisasinya seperti apa. Dari itu difasilitasi. Ya mudah-mudahan kalau memang sudah di display di hotel-hotel ini kan untuk produk-produk tertentu menjadi unggulan di kabupaten. Bisa go internasional ya, bisa Pak. Go internasional. Dulu Tangerang ini dulu yang go internasional itu adalah pembuatan topi bambu. Topi bambu. Setuju, Pak. Jadi oleh-oleh buat orang luar negeri juga, Pak ya. Betul. Mereka pakai pertama sih yang pakai pramuka, tapi kemudian kan berkembang. Banyak yang berkembang. Malah ya sekarang memang pohon bambunya yang udah nggak ada nih. Susah, Pak. Susah. Akhirnya beralih bukan bambu lagi. Banyak seperti itu. Ya mudah-mudahan lah ke depan UMKM ini memang betul-betul menjadi pendorong masyarakat untuk ekonomi biar lebih meningkat. Perekonomian di Kabupaten Tangerang khususnya ya pasca pandemi juga, Pak ya. Pandemi. Karena ya memang sekarang ini orang berlomba-lomba untuk melakukan inovasi-inovasi itu. Karena online sih, Pak ya. Itu dibantu dengan pemasaran online, ada juga pelatihannya. Ya alhamdulillah sebetulnya kerjasama dengan e-commerce ternama pun sudah, Pak, oleh Kabupaten Tangerang. Sudah dilakukan. Sehingga ya produk-produk kita bisa dikenal sama dunia. Luar biasa. Karena memang tujuannya adalah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di Kabupaten Tangerang khususnya, Pak ya. Nah, itu dia tuh yang tanya, namanya Egi, Pak. Angry Yeti. Oke, balik lagi, Pak, ke pembahasan yang lain ya. Bapak kalau di kantor ini ya, misalnya lagi memang nggak ada tugas keluar yang ditugaskan oleh Pak Ketua gitu, paling banyak menerima laporan apa aja sih, Pak? Biasanya kalau saya di kantor itu karena dulu saya ASN, banyak juga teman-teman dulu datang konsultasi di samping masyarakat yang lain. Jadi kalau tidak ada tugas itu ya saya menerima masyarakat ataupun teman-teman dulu untuk ngobrol, berkonsultasi, betul, cari solusi seperti apa sih, Pak? Sharing, Pak ya. Sharing, ya
Jadi ini habis ini udah ada yang nungguin di Oh, kantor udah, Pak. nih. Ya. udah saya bilang di kantor aja karena memang jadwal ke kantor itu kan seminggu 2-3 kali lah. 2-3 kali. 2-3 kali ke kantor. Nah, pada saat saya udah buat appointment dengan di kantor. Ya, jadi pada saat apa Bapak saja itu masalahnya banyak, bukan cuma masalah masyarakat yang menyampaikan aduan saja, tapi yang lain-lain jadi konsultan nggak dibayar gitu. Tapi pagi hari ini langsung menyampaikan ke masyarakat luas, Pak. Ya. Lewat Tangerang Radio. Luar biasa ini ternyata Handetolan selain memang karena waktu itu memang sudah menangani di bidang yang saat ini Bapak geluti ya, di birokrasi dan sekarang di parlementer DPRD Kabupaten Tangerang gitu. Jadi paham betul sepertinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga apa yang harus dilakukan nih pada saat ada masyarakat yang membutuhkan jawaban atau action gitu, Pak. Kan banyak kasusnya juga kan ya, banyak bukan keluhan ya, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Betul. Gitu. Oke. Dan informasi-informasi lainnya, Pak, terkait dengan tupoksi dari Wakil Ketua DPRD selain mendapatkan mandat untuk pendampingan oleh Pak Ketua, apakah Bapak juga sharing gitu bareng teman-teman dari anggota parlemen yang lain, Pak? DPRD. Apa saja yang dibahas biasanya, Pak? Biasanya yang dibahas itu ya kalau ada isu-isu yang memang lagi hangat, ya di antara kami dulu nih berempat. Nah setelah itu dengan ketua-ketua komisi. Oh iya, betul. Dengan ketua komisi sementara terbatas dulu. Berempat, komisinya ada 4, ketua 4 ber-8. Baru ke anggota gitu, Pak ya. Baru nanti setelah ada keputusan, ketua-ketua komisi itu menyampaikan hasil keputusan yang lain seperti apa. Dan dibahas lagi di komisi masing-masing. Belum final. Nanti kan pasti ya namanya ngurusin. Bener. Wah itu artinya belum final, baru gini loh. Sampaikan. Ini soalnya kalau sekali 50 kompleks banget Pak ya. Nggak selesai masalahnya. Pantas Bapak membutuhkan hobi mancing, Pak. Padat banget, Pak, jadwal dan apa yang harus dikerjakan. Mancing kan butuh ketenangan. Bapak bisa sabar gitu nunggu ikan. Nah, justru itu ngelatih sabar. Oh, gitu. Jadi mancingnya di laut apa? Bebas aja, Pak? Bebas. Yang penting mancing. Yang penting mancing aja. Yang penting mancing, ngelemparin joran, udah ngelemparin pancing udah. Waduh. Jadi target itu nggak ada target, dapat syukur. Iya, gitu. Bener. Itu melatih kesabaran banget, Pak ya? Ya. Kalau Andre gak sabaran, jujur Pak, gak sabar udah gue mending beli ikan deh berapa kilo kayak gitu. Kalau kata yang gak suka mancing mendingan beli lu. Iya pasti gitu jawabannya, Pak ya. Ikan dibeli dicemplungin lu pancingin lagi kan gitu. Tapi ya, betul susah sih orang yang bekerja seperti Bapak saat ini itu sangat membutuhkan kesabaran. Karena pada saat kita misalnya dengan ada emosi lah gitu, terus melakukan dan membuat keputusan itu kan tidak baik, Pak ya. Di saat emosi membuat keputusan, kita harus benar-benar punya kesabaran yang maksimal, berpikir jernih, keputusan apa yang harus diambil. Betul. Seperti itu, karena, Pak ya. Kan ada juga kan masyarakat yang datang dengan emosi. Ya kalau kitanya juga emosi kan gimana? Kelar, ya, Pak ya. Kelar kalau kitanya juga emosi. Oke. Biasa. Ya. Namanya mereka korban, di rumahnya sampai ke pintunya ketutup, ya datangnya kan emosi. Kan iya benar, Pak. Mudah-mudahan itu juga ya kita cari solusinya seperti apa. Betul. Melibatkan OPD. Karena kalau misalnya perwakilan rakyatnya sendiri emosi, nantinya bisa berabe, Pak ya. Karena kan butuhkan penengah lah gitu ya. Iya. Penengah dan juga pengambil keputusan yang tepat untuk masyarakat dikala memang sedang ada problematika. Dengan bersabar. Ya, sabar diomelin. Iya. Kuat nahan. Iya. Harus dengan ya tanpa emosi. Iya. Hati dingin, kepala dingin. Betul. Kalau tidak ya orang ngomel-ngomel, mencak-mencak, ya kita mencak-mencak juga yang nggak selesai jadinya. Betul. Tapi keseluruhan semua aspirasi dari masyarakat
insya Allah ditampung Pak ya. Ya. Nah. Makanya kami juga kan punya kewajiban reses misalnya. Nah, itu kan menampung aspirasi, menampung keluhan, aduan. Nah ini yang kita buatkan catatan-catatan untuk kita bawa nanti dalam rapat evaluasi dengan OPD atau kita lakukan hearing langsung nanti kan, sehingga apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat ataupun usulan-usulan ini bisa didengar, bisa dimasukkan ke dalam program-programnya di OPD untuk bisa dianggarkan. Nah, jadi di luar kita menerima aduan, kita juga punya tugas di luar masa persidangan, reses itu. Atau di kami ini ada TW namanya temu bicara. Sebetulnya sih kalau aspirasi itu tidak harus pada saat reses saja, kita ngobrol lagi ngopi juga orang bisa. Bilang itu bisa. Jadi nanti malah ketemu solusinya lebih enak Pak ya. Betul. Artinya ya malah lebih santai kita ngobrolnya, nggak resmi-resmian. Wah. Ya. Makanya saya lebih suka ngobrol. Saya bilang deh santai. Sambil ngopi gitu ya. Ngalir aja, apa aja sok silahkan. Mudah-mudahan saya bisa berbagi pengalaman, bukan ngeguruin. Betul. Saya berbagi sharing pengalaman. Berbagi pengalaman bagaimana menjawab pertanyaan ataupun memberikan solusi sehingga yang kita ajak bicara ini bisa menerima. Jangan dibilang Om Dok. Itu kan Pak, ada seperti itu. Punten, ini Bapak kayaknya oke banget. Dulu waktu mudanya hobinya apa sih Pak? Hobi saya nggak pernah berubah. Dari muda. Itu tadi mancing nyanyi, ngeband apa gimana Pak? Enggak. Oh enggak ngeband? Enggak ngeband. Tapi nyanyi seneng gitu ya? Sepedahan Pak? Aja. Sepedahan dulu, sekarang udah enggak. Dan enggak juga touring kemana-mana. Sepeda-sepeda aja. Yang saya pernah sebelum saya pensiun itu saya ikut-ikutan off-road. Wow. Tapi sekarang udah ekstrim ini ya. Nah di situ macu adrenalin, gimana ngatasin, bagaimana kekompakan. Kalau suka ikut. Artinya tim, apa yang namanya tim, nah itu di situ. Betul. Dan kayaknya juga Bapak senang banget ketemu sama banyak orang Pak. Waktu sebelum jadi anggota dewan, pernah ikut nimbrung di kalangan masyarakat apa saja nih Pak? Organisasi atau? Saya sebetulnya jangankan ya waktu masih aktif sih berorganisasi atau ngurusin kerjaan juga. Itu melek, wah ini mesti ngerjain ini, mesti ngerjain ini. Waktu tapi ini ya sebelum namanya berkumpul mah saya paling suka ngumpulin orang, apalagi saya paling suka gitu. Ngumpulin orang, ayo kita ngobrol apa. Kalau istilahnya di ini mungkin ayo babacakan ya. Babacakan benar. Nggak buat ram kalau kata orang ide, kemudian hal-hal yang memang perlu kita selesaikan. Dengan begitu kan santai. Guyub banyak. Guyub jadinya. Guyub. Makanya saya ketemu Egy juga. Itu bilang ngobrol-ngobrol, saya bagus di mana ini. Tapi inilah akhirnya memang Egy pernah nawarin ke saya. Cuma waktu itu masih belum ada waktu Pak ya. Akhirnya dia minta, ya udah, jadi dah, saya siapin waktunya kapan. Cuma harus sesuai, saya sesuaikan dengan jadwal. Betul. Saya. Karena kan memang cukup padat Pak ya. Ya sudah, memang bisa ya. Kita ngobrol saja tentang apa sih Tangerang, apa sih tugas dan fungsi. DPRD dan wakilnya dan anggota, karena kita kolektif kolegial. Jadi kalau ada yang berhalangan kita akan saling ini ya. Saling mengisi. Betul. Saling mengisi apapun kegiatannya. Kita harus saling mengisi. Karena masyarakat sangat membutuhkan. Masyarakat sangat membutuhkan dan kemudian mereka juga merasa ingin bisa ada yang menerima aduannya, mendengarkan keluhannya. Itu aja kan mereka udah sangat senang Pak ya. Apalagi misalnya langsung disampaikan dan juga dikerjakan, itu pasti masyarakat akan sangat doain aja. Kita anggota DPRD, saya terutama yang sudah sebetulnya masih mau saya dengan sisa-sisa usia saya ya bermanfaat untuk orang. Insya Allah Pak ya.
bermanfaat untuk orang lain. Karena apalagi yang bisa saya lakukan setelah tugas saya sebagai birokrat selesai ya. Kalau ada lagi yang bisa saya salurkan ke situ ya pelayanannya pada masyarakat. Saya coba untuk itu. Mudah-mudahan ya Allah juga merestui. Amin. Insya Allah. Baik, berbicara usia nih Pak. Karena kan anak muda juga banyak yang cukup tertarik Pak ya dengan dunia pemerintahan dan politik nih Pak. Bapak sebagai senior lah di bidang pemerintahan, perpolitikan juga gitu ya. Ada tipsnya nggak buat generasi-generasi kita yang akan datang ini untuk perpolitikan dan juga pemerintahan di Indonesia? Ya, kalau untuk dunia pemerintahan tentunya lakukan tugas yang memang menjadi tugasnya. Jangan berpikir yang lain. Iya. Jangan bercabang dulu nih gitu ya. Berfokus dulu gitu ya Pak ya. Fokus karena dengan kita fokus ke pekerjaan kita tidak akan berpikir yang lain-lain yang akhirnya mempengaruhi kinerja kita. Betul. Jangan lirik kiri kanan, kerjain aja yang ada di depan kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita. Jangan ngelihat tugas pokok fungsi orang lain. Kerjain dulu apa yang harus jadi tugas kita ya Pak. Kalau di politik saya belum lama. Saya baru berkecimpung serius setelah saya jadi anggota DPRD. Sebelumnya ya politik praktis doang gitu. Betul. Ya ini mudah-mudahan menjadi pemicu saya juga untuk mendalami lebih Pak ya. Saya untuk mendalami lebih sehingga lebih memahami dunia politik seperti apa, karena di dunia birokrasi saya sudah lakukan sekian puluh tahun, ini kan beberapa tahun. Minta doanya juga. Insya Allah saya bisa menyesuaikan. Ini kan kalau banting setir sayanya kan. Tapi ya nggak jauh juga sih, cuma lebih serius saja itunya. Baik. Jadi buat anak-anak muda nih yang mungkin tertarik dengan dunia pemerintahan dan politik, harus fokus apa yang memang harus dikerjakan gitu Pak ya. Jangan bercabang dulu. Jangan bercabang, jangan mikir yang lain-lain, fokus saja kepada yang menjadi tujuan kita atau yang menjadi tugas kita, sehingga tidak ada kontaminasi. Bener, yang ini belum selesai, ini belum dikerjain, udah ngerjain yang lain. Oke. Bisa selesai tuntas nantinya. Baik. Dan silakan saja kalau ada yang pengen ngobrol ke ruangan, kalau saya ada, saya pasti. Insya Allah bisa temu Pak ya, dan juga ngobrol langsung apa yang hendak jadi permasalahan. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak dari pendengar kita pagi hari ini. Jangan bilang dari saya, katanya gimana? Bapak mantan ASN, terus sekarang ada di lingkup politik Pak ya. Apakah ada pendidikan khusus gitu Pak untuk bisa lebih mendalami perpolitikan di Indonesia? Kalau dari Golkar sudah pendidikan institut. Oh ada. Tapi belum lama. Oh belum. Kalau pendidikan khusus tentunya kan tergantung kepada kita sendiri, masing-masing. Kalau kita aktif di organisasi, walaupun kita betul. Itu dari kan kuliah kan sudah ada tuh Pak ya. Ada. Kita aktif, misalnya kita masuk di BEM, apa itu? Betul. Atau organisasi itu sedikit banyak akan membentuk kita. Benar Pak. Membentuk kita. Setuju. Dan akan juga membentuk kita. Ketemu dengan orang-orang yang banyak gitu Pak ya, organisasi mahasiswa mana, jadi kan kita membentuk organisasi kemasyarakatan yang lain juga. Kalau kita benar-benar Pak. Mahasiswa ya kita ikut di situ, jadi kita terlatih untuk itu. Dan pada saat kita harus terjun langsung ya kita sudah sedikit hafal lah, seperti apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Tapi kita udah akan sedikit hafal. Kalau pendidikan khusus ya itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita bisa mempelajari dari manapun Pak ya. Betul, kita bisa belajar dari manapun. Oke, luar biasa. Ini Bapak Rahman nih Pak yang nanya. Terima kasih banyak. Dan mungkin pertanyaannya udah dulu ya Pak ya dari pendengar kita. Terakhir Pak, pesan-pesannya untuk masyarakat Kabupaten Tangerang dalam halnya dari Bapak sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, silakan. Ya, terima kasih. Dan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang,
diharapkan juga partisipasinya tentunya. Partisipasi bukan dalam bentuk anggaran dan sebagainya, tapi saran, kemudian kritikan. Ya, kritikan bukan berarti kritikan itu tidak ini ya, yang membangun lah ya. Yang membangun. Sehingga dan sampaikan saja apa saja yang menjadi harapan. Tapi jangan kayak gigit cabe. Sekali gigit langsung pedas. Tentunya semua proses, kan ada ya? proses. Semua ada proses. Ya mudah-mudahan harapan kita semua tentang Kabupaten Tangerang yang sesuai dengan ini keinginan kita yang sejahtera bisa terwujud. Amin. Tanpa kerjasama itu tidak mungkin bisa terjadi. Baik. Kerjasamanya antara masyarakat dengan pemerintah daerah maupun dengan DPRD tentunya saling melengkapi. Melengkapi itu bentuknya banyak. Ya. Bukan cuma anggaran dan sebagainya. Banyak bentuk. Banyak aspek yang bisa. Banyak aspek yang yang bisa dikategorikan sebagai itu. Baik. Mungkin itu saja. Baik. Tentunya. Sementara. Dan makanya di depan kantor ada taman aspirasi Pak ya. Terbuka untuk aspirasi seluruh masyarakat Kabupaten Tangerang. Baik. Pasang spanduk ya. Yang penting dengan sesuai dengan aturan, begitu Pak ya. Karena kan kita negara hukum dan tentunya punya beberapa aturan-aturan yang harus dilakukan jika memang apapun itu yang ingin kita aspirasikan. Terima kasih Pak Ilham. Sama-sama. Sehat selalu. Semoga kita bisa ngobrol lagi dengan kopi ya. Saya tunggu dengan kopi di ruangan saya. Iya. Tapi jangan direkam. Ya, obrolan secara ngobrol santai saja. Ngobrol santai. Siapapun. Ya. Saya ada di ruangan. Insya Allah. Nanti dipakai Egi ya. Boleh. Baik, Handetolan, demikian bincang-bincang kita bersama Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Bapak Insinyur Haji Ilham Hoir MM. Dan tema pada pagi hari ini cukup banyak Handetolan, dan nanti bisa disaksikan kembali di kanal media sosial Tangerang Radio via Instagram maupun YouTube dan juga di 91 FM tentunya. Pak Ilham, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat selalu. Amin. Dan semoga terus berinovasi untuk Kabupaten Tangerang. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.